tidak henti-hentinya siapa Abdullah bin Umar ini terus mengenakan pakaian seperti sampai beliau meninggal, setengah betis. Lalu Rasulullah SAW berpaling kepada Abu Bakar As-Siddiq, lalu berkata, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memperhatikan orang itu pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar berkata, sesungguhnya sarungku kadang-kadang suka menjulur. Bolehlah menjulur. Suka apa? Menjulur tadi walaupun bukan lidah. Maka bersabdalah Nabi SAW, lasta minhum, kamu bukanlah termasuk mereka. Atau dalam riwayat lain, lasta mimma yaf'alu dzalikal khuyala, engkau tidaklah termasuk orang-orang yang melakukan itu karena sombong. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abdul Razak dalam kitab Musannifnya dan juga yang lainnya. Kata Syekh Al-Albani, isnaduhu ala syarti sahihaini as-sahihah. Sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Bisa dilihat dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah juz yang keempat halaman 59. Ini adalah dalil pertama yang menunjukkan asal tidak sombong boleh, sebagaimana siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Nanti bantahannya kita kumpulkan dulu semua. Asy-syubhatu tsaniyah, syubhat yang kedua. Za'amu anna ma ja'a mutlaqan minan nusus fil nahyi 'anil isbal quyida bil adillah allati dzukira fiha lafdhu khuyala wa qalu inna hamlal mutlaq 'alal muqayyad wajib. Dalil kedua, mereka menyangka, beranggapan bahwa kemutlakan nas-nas, kemutlakan dalil-dalil hadis yang melarang isbal semuanya diqayyid, dibatasi oleh dalil-dalil yang menjelaskan dengan lafaz khuyala. Apa khuyala teh? Sombong. Semuanya dibatasi, asal sombong baru itu neraka. Kalau tidak sombong tidak akan neraka. Mereka berkata ada satu kaidah usul fikih yang minta hamlul mutlaq 'alal muqayyid wajib. Jadi menggiring nas atau dalil yang mutlak kepada yang muqayyad itu wajib. Berdasarkan hal ini, maka semua dalil yang mengharamkan isbal itu harus digiring kepada pemahaman kalau isbalnya itu khuyala, sombong. Kalau tidak sombong, fala ba'sa bih. Bahkan ada yang menyatakan kalau tidak isbal setengah mata kaki, setengah apa? Setengah betis neraka, karena itulah sombong, merasa sok diri menjadi pelaku sunnah, paling sunnah, yang lain bid'ah. Sombong itu neraka, katanya begitu. Jadi dibalik dengan hadis. Ini dalil kedua. Asy-syubhah ats-tsalitsah, syubhat ketiga, dalil ketiga yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan isbal asal tidak sombong. Saya nggak tahu yang isbal-isbal sekarang termasuk sombong atau tidak, wallahu a'lam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, akhraja Ibnu Abi Syaibah an Ibnu Mas'ud bi sanadin jayyid annahu kana yusbilu izarahu faqila lahu fi dhalik faqala inni hamsu saqain qultu bal isnaduhu sahihun ala syarti sahihaini yuraji musannif Ibnu Abi Syaibah yuraji musannaf Ibnu Abi Syaibah al-juz' ats-tsamina safha 390. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, biasanya orang-orang yang membolehkan isbal itu tidak mau berhujjah dengan ulama. Ini inginnya berhujjah dengan hadis. Kalau ada hadis baru mereka terima, asal cocok pemahamannya dengan mereka. Kalau ada qaul ulama enggak. Tapi untuk hal ini mereka memakai qaul ulama. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa Ibnu Abi Syaibah telah mengeluarkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang jayyid. Padahal jayyid itu belum tentu sahih. Kalau sanaduhu jayyid belum tentu sahih. Atau umpamanya rijaluhu rijalus sahih, rijalnya itu rijal sahih, hadisnya belum tentu sahih. Atau rijaluhu kulluhu mawsukun, umpama muwaffaqun,
rijal-rijal itu semuanya thiqat. Hadisnya belum tentu sahih. Sebagaimana ini dijelaskan di dalam fiqh sunnah. Di dalam Tamamul Minnah ta'liq ala fiqh sunnah susunan Syekh Al-Albani hafizahullah dalam bab muqaddimahnya. Kata hadis ini Ibnu Mas'ud annahu kana yusbilu izarahu. Abdullah bin Mas'ud beliau mengisbalkan izarnya, mengulurkan sarungnya sampai 2 mata kaki, melebihi. Faqila lahu fi dzalik, maka dikatakan kepada orang itu tentang hal itu, faqal inni hamsus saqaini, sesungguhnya aku menutupi 2 betisku ini. 2 betisku. Maka sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim sebagaimana yang dijelaskan dalam Musnad Imam Ibnu Abi Syaibah juz yang ke-8 halaman 390. Ini dalil yang ketiga. Jadi Ibnu Mas'ud pun isbal apa yang berdasarkan hadis ini. Hadis ini sanadnya bukan jayyid tetapi sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Syubhah yang keempat, yaqulu ba'duhum innakum tatakallamuna fi umurin sathiyah wa far'iyyah wa ma hiya illa qusurun min ad-din yajibu alla naqifa indaha bal nabhath fil umur al-'azimah wal qadaya al-khatirah allati tuhaddidu masyiral ummah. Sebagian mereka berkata kepada kita, kepada yang mengharamkan isbal, kalian ini berbicara dalam urusan-urusan furu' yang kecil dan itu tiada lain kecuali kusur minatin. Itu hanya masalah sepele lah. Wa ma hiya illa kusur minatin yajibu alla naqifa indah. Tetapi yang harus kita bahaslah urusan-urusan besar. Masalah daulah Islamiyah. Masalah apa lagi dan seterusnya yang bisa membangkitkan derajat umat di mata dunia internasional. Ini masalah kecil, jangan dibahas. Nah, syubhat yang keempat apa? Syubhat yang keempat adalah bukan bantahan, tetapi nggak mau dialog masalah ini. Ya udahlah, ini masalah kecil, masalah buruk. Inilah 4 syubhat. Sebenarnya ada satu hadis lagi, tetapi di dalam buku ini tidak dimasukkan ke dalam bab syubhat, tetapi bab hal-hal yang dibolehkan, beberapa rukhsah yang dibolehkan untuk isbal. Adakah keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang boleh isbal? Di sini dijelaskan satu judul bab tersendiri yang judul ma yustasna min tahrimil istizal min tahrimil isbal salatu halat. Jadi ada 3 keadaan yang diperbolehkan untuk isbal. Salah satunya adalah pertama wanita itu dibolehkan untuk isbal. Yang kedua adalah dalam keadaan yang rusuh, yang bukan rusuh kacau, rusuh bahasa Sunda, tergesa-gesa, terburu-buru, sebagaimana Rasulullah SAW ketika akan melakukan sholat kusuf atau khusuf itu begitu, seperti yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, qala khasafatis syams wa nahnu indan nabi sallallahu alaihi wasallam faqama yajru thawbahu musta'jilan hatta atal masjid. Akhrajahu al-Bukhari wa ghairuhu. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar fihi anna al-jar idza kana bisabab al-isra la yadkhulu fil nahyi. Kata Abu Bakar dalam Sahih Bukhari bahwa suatu saat matahari gerhana. Kami saat itu di samping Nabi SAW. Maka lalu Nabi SAW berdiri dengan pakaian yang terjulur sampai isbal, musta'jilan karena
tergesa-gesa hatta ata ila sampai pergi ke masjid. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juz pertama halaman 255, fi dalam hadis ini annal jarra idza kana bi sababil isra la yadkhulu fin nahi. Dalam hadis ini terkandung makna bahwa isbal mengulurkan pakaian sampai menutup dua mata kaki apabila disebabkan karena tergesa-gesa tidak termasuk ke dalam larangan. Boleh kalau rusuh, umpama kita lagi pakai sarung, tiba-tiba anak jatuh celaka, wah sarungnya asal saya sampai bisa, kita terburu-buru menolong orang itu. Nah itu nggak apa-apa, itu namanya musta'jilan. Isti'jal boleh kalau begitu. Nah, makanya para ulama seorang pun tidak ada yang beranggapan bolehnya isbal asal tidak sombong dengan hadis ini, enggak. Semua ulama menyatakan bahwa ini keadaan yang diperbolehkan untuk isbal, yaitu dalam keadaan darurat seperti terburu-buru dan seterusnya. Nah insyaallah bagaimana bantahan kita, bukan bantahan kita, kalau kita nggak perlu dianggap omongannya, bantahan para ulama. Para ulama ahlul hadis terhadap 4 dalil yang disodorkan oleh orang-orang yang membolehkan isbal asal tidak sombong. Insyaallah ini kita akan bahas pada hari Jumat yang akan datang. Sekarang nggak akan cukup waktunya, padahal pembahasannya sangat panjang sekali. 4 dalil itu saja tadi padahal hanya sedikit-sedikit, tetapi sudah sangat panjang pembahasannya, apalagi catatan. Hari ini cukup sampai di sini dulu. Insyaallah Jumat yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Alhamdulillah. Ya, kita memakai sabuk untuk menghindari terjulurnya pakaian. Ana pernah mendengar dari Ustaz Muhammad ketika membahas kitab Ta'limus Sunnah bahwa sabuk itu tasyabuh dengan kaum Nasrani. Ini yang mengatakan Imam Ahmad. Aduh. Ya, dalam Ta'limus Sunnah ada perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kata dalam hadis ada seorang yang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang suatu hadis. Lalu dijawab. Lalu kata orang itu, "Ataqulu bihi?" Apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Ditanya itu Imam Syafi'i marah. Sampai beliau menyatakan, "Apakah kamu melihat aku keluar dari gereja? Hal ra'aitani kharajtu minal kanisah?" Apakah engkau melihat aku ini memakai sabuk? Di sana. Ini menunjukkan bukan Imam Ahmad, Imam Syafi'i dalam kitab Ta'limus Sunnah. Sabuk yang dimaksud adalah sabuk yang khusus untuk yang biasa dipakai oleh para pendeta. Saya sendiri belum pernah melihat bagaimana sabuknya para pendeta. Melihat pendeta dalam pakaian pendeta sendiri pun belum pernah. Wallahu a'lam. Apakah ini menyatakan bahwa semua sabuk, jenis sabuk itu menunjukkan tasyabbuh bin Nasrani atau tidak? Wallahu a'lam. Yang jelas kalau akhwat pakai sabuk berarti menampakkan aurat ya, bentuk aurat tubuh. Nggak boleh, kecuali kalau di dalam. Pakai apa di dalam, kemudian ditutup lagi oleh pakaian luar, itu lain perkara. Allahu a'lam. Tentang bacaan talak-talik dalam walimah. Kalau walimah tidak ada bacaan apapun, sudah makan aja. Mungkin akad. Jangan ada taklik, takluk. Membaca syahadat dalam walimah nggak ada nasnya. Syahadat dulu, istighfar dulu, salawat dulu, nggak, tinggalkan semua itu. Bagaimana hukum memotong janggut disengaja atau tidak disengaja? Kalau disengaja haram, dosa, tidak boleh, apapun alasannya. Kalau tidak disengaja ya apa boleh buat gitu ya. Namanya juga tidak disengaja. Tapi gimana kejadiannya bisa sampai nggak disengaja? Lagi mimpi kali. Bagaimanakah gerakan telunjuk pada tahiyat yang digerak-gerakkan seperti yang dijelaskan dalam buku Sifat Salat Nabi Syekh Al-Albani? Sahih itu. Kita sudah bahas ini di dalam masalah tahrikul asabi, tahrikus sababah fit tasyahhud. Itu hadisnya sahih dan itulah yang benar. Apakah ada dalil mengenai berjabat tangan setelah selesai salat fardu, setelah zikir dengan disertai salawat? Itu semua bid'ah. Kita sering bahas tentang kebidahannya, baik ketika menjelaskan tentang ini di dalam sifat dalam al-qayyim fi ahsanil musallin,
Juga ketika kita membahas kitab apa yang di madrasah Ramadan, ilmu usulul bidah, ini semuanya juga dijelaskan sebagai kebid'ahan karena Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama tidak ada yang melakukan berjabat tangan setelah sholat fardu, apalagi ditambah sholawat. Apakah ada dalil mengenai azan disertai ucapan as-salatu khairun minan naum pada waktu subuh? Ini juga sudah kita bahas. Ini yang nanya kayaknya baru ngajinya nih. Jadi ini semua sudah ketika azan subuh tidak ada ucapan tasbih. Hadis yang menyatakan itu dhaif. Jadi tidak ada tasbih as-salatu khairun minan naum pada waktu azan subuh. Tapi kan di Masjidil Haram punya pakai itu nggak jadi dalil Masjidil Haram ya. Di Masjidil Haram juga banyak yang musyrik. Apa itu jadi dalil bolehnya musyrik? Tidak. Bagaimana etika mendakwahi orang-orang awam yang berisbal agar mereka lebih mudah menerima dakwah kita, para teman sebaya maupun orang yang lebih tua. Pertama, sampaikan hadisnya. Mau menerima mau tidak, sampaikan penjelasan hadisnya dan penjelasan para ulama. Nah, mungkin saat itu tidak menerima karena masih ingin ngetren kelihatannya. Tapi ilmunya sudah sampai. Nanti suatu saat, di saat iman naik, di saat dia terkondisi dalam lingkungan yang lebih islami, ingat lagi kepada ini penjelasan kita. Iya isbal itu haram, sekarang mulai dinaikkan. Gitu. Jadi walaupun saat itu tidak menerima, kita masih berharap esok, lusa dan seterusnya akan menerima. Asal ilmunya dulu disampaikan. Tapi kalau ilmunya belum disampaikan, walau di saat dia siap mengamalkan, ilmunya belum sampai. Yang penting sampaikan dulu ilmunya, mau menerima atau tidak saat itu urusan Allah. Kalau sudah sampai di saat hatinya dan jiwanya siap untuk mengamalkan, ilmunya sudah sampai sehingga tinggal mengamalkan. Bagaimana sunnah Rasul tentang salat sunat rawatib? Apakah setelah salat fardu langsung salat sunat atau setelah zikir-zikir atau pulang ke rumah agar rumah tidak seperti kuburan? Yang ketiga yang benar, zikir dulu, setelah itu pulang ke rumah, sholat di rumah, sholat rawatib. Jadi sholat yang paling baik adalah di rumah kecuali sholat fardu di masjid bagi ikhwan laki-laki. Ini juga sudah dijelaskan. Tentang taswib dalam adzan subuh, lalu apakah kita harus menjawabnya atau diam saja? Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita kepada orang yang telah diberitahu dengan hujah yang sahih, tetapi tetap saja dalam pendiriannya? Kita terus saja. Kita terus kasih tahu. Kenapa antum begitu tetapkan hadisnya enggak? Terus saja. Sampai mati kutu sudah doakan mudah-mudahan besok lusa antum mengamalkan. Terus. Ketika ketemu lagi kok belum mengamalkan juga. Kapan ini? Terus. Jangan bosan. Bagaimana kalau misalnya kita tidak melaksanakan sholat karena lupa? Masya Allah. Pas sudah 1 hari atau terselang beberapa salat fardu lain, teringat apa yang harus kita lakukan. Pingsan apa ya? Pasti teringat dengan azan. Orang yang sampai lupa kepada salat, Masya Allah. Ini coba lihat akhwat yang punya buku 52 soal jawab tentang masalah haid wanita ya ada. Di antara ikhtilaf para ulama, di antara ulama ada yang menyatakan lebih afdal di qada saat dia ingat. Kalau lupa benar ya, saat dia ingat kemudian langsung saat itu dilaksanakan. Bagaimana hukumnya makanan daging kurban yang ketika dipotong daging atau domba itu disiram bunga. Karena sampai sekarang pun daging itu belum dimasak karena tidak tahu hukumnya. Ini tergantung motifnya ini. Kalau disiram bunga itu agar tidak bau kambing. Tapi kalau ada unsur ada bagian dari upacara ritual menyembelih, terus dipersembahkan untuk mbah anu, pokoknya bukan untuk dipersembahkan untuk Allah, tidak boleh, haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Tapi kalau umpama menyiram bunganya tidak dikaitkan dengan itu, tidak sengaja tersiram, pas umpama ini ada air bunga bekas apa, kemudian dibuang kena daging domba, itu lain perkara. Ya. Apa caranya gitu? Apakah tata caranya yang menyimpan ketika itu walaupun dia mungkin bismillah tapi ada upacara lain? Apakah ada bid'ahnya atau? Kalau di dalam hal menyembelihnya ada bid'ah, tetapi pakai basmalah sah, halal.
hanya si yang penyembelihnya yang berdosa melakukan kebid'ahan dalam hal menyembelih. Kecuali kalau ya itu tata cara upacara, ya juga ada unsur lain. Bunga ini umpamanya dari Dewa Anu, Mbah Anu, dan seterusnya agar menjadi barokah, itu sudah, bukan karena Allah lagi. Tapi kalau caranya yang salah, asal caranya yang bid'ah, tetapi sah menyembelihnya ininya 2 urat ini putus, maka halal. Apakah boleh orang yang sedang haid duduk dalam masjid untuk mengikuti taklim? Tidak boleh orang haid duduk di masjid. Baik akan mengotori masjid ataupun tidak mengotori masjid. Jadi haramnya duduk di masjid bagi yang haid itu bukan karena akan mengotori, bukan. Pada saat sujud tilawah, apakah ada dalil yang mensyariatkan berdiri pada saat takbir sebelum sujud? Sujud tilawah juga sudah kita bahas, tidak langsung kalau kita sudah duduk, sedang duduk, ada ayat sajadah sujud langsung. Ya. Pada sholat isya, maghrib, subuh, bila sholat sendirian, apakah harus dikeraskan qiraatnya? Boleh dikeraskan, sunnahnya. Hanya bagi ikhwan tidak boleh sholat sendirian. Apakah ada dalil yang menjelaskan bila dalam mengikuti majlis ta'lim hendaknya menghadap kiblat dan tidak bersandar ke dinding? Bila ada mohon penjelasan. Ya, tidak bersandar ke dinding ya, tidak boleh, itu ada adab-adabnya. Termasuk khutbah. Tetapi kalau menghadap ke kiblat tidak. Jangankan majlis ta'lim, salat Jumat pun disunnahkannya melihat kepada si khatib sekalipun menyimpang dari arah kiblat. Ini juga sudah kita jelaskan pada waktu membahas masalah adab-adab Jumat. Bolehkah bagi kaum laki-laki memakai kaos kaki yang menutupi mata kaki? Boleh. Yang dimaksud isbal itu dari atas ke bawah. Nah, kalau dari bawah ke atas sampai menutupi seperti kaos kaki atau khuf atau sepatu dan seterusnya, maka boleh. Tidak apa-apa. Apakah sama hukumnya isbal bagi laki-laki dan jubah di atas mata kaki bagi akhwat? Akhwat tidak boleh, harus isbal. Kalau tidak isbal, kelihatan mata kaki, nggak boleh, haram itu, aurat itu. Ini kemarin kita jelaskan bahwa untuk akhwat harus tertutup sampai tumitnya. Tadi juga ada dikecualikan akhwat. Apa yang dimaksud dengan berinfak dengan sumpah yang palsu? Itu nanti ada syarah hadis itu khusus ya. Apakah boleh sholat dengan memakai kaos kaki bagi akhwat? Apakah ini termasuk kesalahan berpakaian? Ini sudah kita jelaskan kemarin, Jumat yang lalu. Yang diperbolehkan isbal yang ketiga belum disebutkan, nanti pada waktunya. Yang mana yang lebih afdal, salat bagi musafir jamak qasar atau qasar saja? Qasar yang afdal, kalau memilih yang afdal qasar saja. Adakah pernah Rasulullah menjamak qasar? Ada. Ketika umpamanya di Arafah, jamak qasar antara zuhur dengan asar. Di Muzdalifah, jamak qasar antara maghrib dengan isya. Tapi ketika di Mina, qasar saja, dua gitu, tidak dijamak. Benarkah berdoa dengan mengangkat tangan? Tolong dijelaskan. Benar. Selama doanya umum, tidak pada waktu-waktu yang mahdhah, seperti pada sholat fardu itu mahdhah, tidak boleh mengangkat kedua tangan. Tapi di luar itu boleh dan disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Khamr selain barang haram untuk diminum juga najis. Enggak, kata siapa? Enggak najis. Ada minyak wangi atau kolonyet yang mengandung alkohol, atau pencuci luka luar, atau penghilang noda-noda, atau pada zat-zat lainnya terdapat atau mengandung alkohol. Apakah pada minyak wangi tersebut bisa dikatakan mengandung najis? Tidak, sehingga membatalkan wudu bagi. Jadi ada kaidah kullu najasin haram, walaysa kullu haramin najasan. Semua yang najis haram, tapi tidak setiap yang haram najis. Orang, manusia, boleh dimakan? Haram, tidak boleh. Nah, sekarang ditepak, toel. Najis enggak? Enggak. Sama halnya dengan mencuci luka luas dengan tulang, dengan alkohol, bukan khamr, luar ya. Apakah bisa diidentikan dengan mencuci luka dengan najis? Tidak. Ya. Apakah di rumah yang terdapat minyak wangi tersebut di atas, atau alkohol, obat pencuci atau zat-zat lainnya, malaikat tidak akan turun? Yang dimaksudlah minuman yang memabukkan. Kalau alkohol untuk obat bukan minuman. Ya.
bukan minuman sama sekali. Apakah alkohol sama dengan khamar? Walaupun dua-duanya kalau diminum jelas haramnya, tidak. Khamar alkohol. Khamar itu kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan khamar, wa kullu muskirin haram. Dalam hadis riwayat Bukhari begitu. Setiap yang memabukkan haram. Maksud yang memabukkan adalah jenis makanan atau minuman, itu khamar. Adapun selain makanan atau minuman, sekalipun kalau dimakan dan diminum itu mabuk, maka itu bukanlah khamar yang tidak boleh ada di rumah. Adakah bukan makanan, bukan minuman, tapi kalau dimakan dan diminum bisa mabuk? Ada? Apa? Kapur barus. Kapur barus. Sahih itu. Coba, apakah boleh menyimpan kapur barus? Ya, kalau untuk apa kapur barus? Kamper, ya, kamper untuk pakaian dan seterusnya. La ba'sa. Bagaimana hukumnya orang yang sedang haid masuk ke masjid sudah? Sudah sampai sini dulu. Gimana hukumnya yang istilah tentang isbal? Misalnya kita sudah memberikan istilah tentang isbal ini, dan kalau nggak percaya silakan yang bukunya diperlihatkan dari yang tentang dia nabi itu. Tapi dia malah nantang, coba saya nabi sampai kiamat, saya ditanya nggak? Coba nanti kita tunggu. Kita tunggu. Yang Jumatan tuh biasa ada sebagian orang yang mendengarkan itu di ruangan seperti itu. Di mihrab? Ya, di cerut mimbarnya ini itu bagaimana? Nggak boleh. Kecuali kalau dia punya peran khusus. Umpamanya menjaga sound system. Kalau nggak dijaga, bisa kabur rumah. Bisa, suaranya bisa kabur. Bisa rusak atau sering berubah-ubah. Tapi kalau dipastikan nggak dijaga pun nggak akan kabur suaranya, nggak boleh dia di sana, harus di sini. Sudah dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak akan cukup untuk membahas secara keseluruhan. Kini kita sengaja meluangkan waktu khusus untuk pertemuan ini untuk membahas keempat atau katakanlah kelima dalil yang dijadikan hujjah oleh orang-orang yang membolehkan isbal kalau tidak sombong. Dalil pertama didasarkan kepada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alayya izarun yataqaqa'u. Faqala man hadha? Qultu Abdullah ibn Umar. Qala in kunta Abdullah farfa' izaraka. Farafa'tu. Faqala zid. Qala farafa'tuhu hatta balagha nisfa as-sa'. Falam tazul izratahu hatta mata. Thumma tafata ila Abi Bakr faqala man jarra thawbahu min al-khuyala lam yanzurillahu ilayhi yawm al-qiyamah. Faqala Abu Bakar inna izari yastarhi ahyanan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lasta minhum. Wa fi riwayah lasta mimma yaf'alu dhalika khuyala. Akhrajahu Ahmad wa Abdul Razzaq wa ghairuhuma. Qala Asy-Syaikh Al-Albani isnaduhu ala syarh as-sahihain as-sahihah. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, aku masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat itu aku memakai sarung yang gagober, yang apa? Yang gagober apa? Menggober. Yang isbal gitu aja lah. Lalu Nabi SAW bertanya, siapa ini? Aku menjawab, aku Abdullah bin Umar. Kata Nabi SAW, kalau engkau Abdullah, maka naikkan sarung. Maka aku naikkan.
Lalu kata Nabi SAW, tambah lagi, naikkan lagi. Maka aku naikkan lagi sampai setengah betis. Dan tidak henti-hentinya Ibnu Umar memakai sarung itu seperti itu sampai meninggal. Jadi sejak saat itu sampai meninggal dunia, Ibnu Umar selalu memakai pakaian setengah betis, tidak sampai menutupi 2 mata kaki. Lalu Rasulullah SAW berpaling kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sambil berkata, barang siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memperhatikannya pada hari kiamat. Lalu kata Abu Bakar, sungguhnya sarungku kadang-kadang suka menjulur, suka menutupi 2 mata kaki. Maka Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, engkau tidak termasuk mereka. Atau dalam riwayat lain, engkau tidaklah termasuk orang yang berbuat demikian karena sombong. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan Abdul Razak serta yang lainnya. Kata Syekh Al-Albani, sanadnya sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah juz 4 halaman 95. Dari hadis ini kata mereka disimpulkan kalau tidak sombong boleh isbal, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tadi. Benarkah hadis ini menjadi dalil tentang bolehnya isbal kalau tidak sombong? Untuk menghilangkan keraguan, saya tanya, apa isbal kan? Apa isbal? Mengulurkan pakaian sampai menutupi 2 mata kaki. Hadis tadi kata mereka menjadi bolehnya isbal, bolehnya memakai pakaian sampai menutupi 2 mata kaki asal tidak sombong. Karena Abu Bakar demikian. Maka dijawab oleh para ulama, sebagaimana para ulama tersebut baik nama-namanya maupun nama kitabnya akan disebutkan kemudian. Kata mereka, inna hadzal haditsa alladhi istadallu bihi ala jawazil isbal li ghairil khuyala, nahnu nastadillu bihi ala tahrimil isbal mutlaqan, fal hadithu hujjatun alaihim la lahum. Sesungguhnya hadis ini yang dijadikan dalil oleh mereka tentang bolehnya isbal asal tidak sombong, kami pun berdalil dengan hadis ini untuk mengharamkan isbal secara mutlak. Salam. Maka hadis ini menjadi hujjah yang membantah mereka, bukan hujjah yang menjadi dalil bagi mereka. Berkata Syekh Al-Albani hafizahullah ketika menta'liq, mengomentari hadis ini, kata beliau, wa fil hadisi dilalatun zahiratun ala annahu yajibu alal muslimi alla yutila izarahu ila ma dunal ka'bain bal yarfa'u ila ma fawqahuma walau kana la yaqsudul khuyala. ففيه رد واضح على المشايخ الذين يطيلون ذيول جببهم حتى تكاد تمس الأرض ويزعمون أنهم لا يفعلون ذلك خيلا فهلا تركوه اتباعا لأمر رسول صلى الله عليه وسلم بذلك لابن عمر أفهم أسفى قلبا من ابن عمر. Salam. Kata Syekh Al-Albani, di dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas bahwa sesungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk tidak memanjangkan sarungnya melebihi 2 mata kaki. Wajib untuk tidak memanjangkan, artinya wajib memendekkan, tidak boleh melebihi 2 mata kaki. Bahkan harus diangkat melebihi di atas 2 mata kaki sekalipun tidak bermaksud sombong. Maka di dalam hadis ini terdapat bantahan yang jelas kepada masyayikh
orang-orang yang memanjangkan ujung-ujung jubah mereka sampai hampir-hampir menyapu tanah. Dan mereka beranggapan mereka melakukan itu karena tidak sombong. Maka mereka sebenarnya tidak mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar tadi kan disuruh oleh Rasul sallam untuk meninggikan izarnya, sarungnya, irfa. Tinggikan lagi, maka ditinggikan. Tambah lagi sampai setengah betis. Atau apakah mereka hatinya lebih bersih daripada Ibnu Umar? Oh, Ibnu Umar mah begitu teh karena sombong. Orang sebangsa Ibnu Umar saja terkena, kalau mereka tuduh terkena penyakit sombong, apa mereka lebih bersih hatinya daripada Abdullah Ibnu Umar? Padahal nanti insyaallah akan dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, yang insyaallah saya bawa Fathul Bari itu, Ibnu Umar melakukan itu dijamin oleh Rasul SAW tidak karena sombong. Masa Ibnu Umar sengaja ya memakai gamis atau sarung karena sombong? Para beliau orang yang paling tawadhu, apalagi paling semangat, antusias dalam mengamalkan sunnah Rasul SAW. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah juz 4 halaman 95. Masih kata beliau di dalam kitab Muqaddimah Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kata beliau, fi zamani kada katsirun minal muslimin ayyansau qaulallahi tabaraka wa ta'ala fihi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa fihim ba'dul khasah min ba'did du'at wa ghairihim alladzina zahadu anil iktisa bihi sallallahu alaihi wasallam fi katsiri min hadyihi aw adabihi katawadu'ihi fi libasihi wa hadyihi fi ta'amihi wa syarabihi wa naumihi wa salatihi wa ibadatihi bal wujida fihim man yuzhidul muttabi'ina li sunnatihi fi ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di dzalik kal akli wasyarab jalisan salam wa taksir thiyab ila ma fawqal ka'bain wa ya'tabiruna dzalika tashaddudan wa munaffiran li ghairil muslimina 'anil islam. Fatajidu min dzalikal ba'dha man la yubali masalan ay yajurra thawbahu 'alal ardi bid'awa annahu la yaf'alu dzalika khuyala mustarwihan ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar lasta mimma yasna'uhu khuyala ghafilina 'anil farqi adh-dhahir bainahu sallallahu alaihi wasallam wa bainahum fa innahu kana la ya'tamidu dzalik kama huwa sharihu qawlihi inna ahada syiqqai izari yastarqi. Kata Syekh Albani, pada zaman sekarang sangat banyak kaum muslimin yang melupakan firman Allah tabaraka wa taala yang mengatakan bahwa sungguh dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang baik bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir dan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ayat ini menunjukkan wajibnya mengikuti jejak langkah Rasul SAW, sunnah Rasul SAW. Di kalangan mereka ada orang-orang khusus, yaitu du'at atau ustaz atau muballigh, yang mereka itu tidak mengikuti Rasul SAW di dalam banyak petunjuk Nabi SAW ataupun dalam banyak adabnya. Seperti tidak mengikuti Rasul SAW dalam hal bertawadhu ketika berpakaian, atau petunjuk beliau SAW tentang tata cara makan, minum, tidur, salat dan ibadah. Bahkan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul SAW dalam hal itu, seperti makan atau minum sambil duduk,
Itu sunnah Rasulullah SAW tapi tidak diikuti. Sehingga banyak di antara mereka yang makan minum sambil berdiri atau berjalan. Doa itu. Mana tadi? Nah, dan wataksirus siyab ila ma fawqa al-ka'bain. Juga tidak mengikuti Rasulullah dalam hal memendekkan pakaian di atas dua mata kaki. Banyak di antara mereka yang ngagapui. Sampai ngagapui itu? Julur malidahat. Menggapui sampai menggangsan. Yang sampai menutupi dua mata, bahkan hampir menyapu tanah. Dan mereka menganggap kalau kita terlalu ketat dalam hal itu tasyaddud, terlalu keras, ekstrim. Munaffiran li ghairil muslimina al-Islam. Ini membuat orang-orang lain lari dari Islam kalau masalah begitu aja dipermasalahkan, katanya begitu. Salam. Maka engkau lihat sebagian mereka ada orang yang tidak peduli umpamanya dalam hal mengulurkan pakaian sampai menyapu tanah dengan hujjah atau dengan alasan bahwa mereka melakukan itu tidak disertai dengan rasa sombong. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, kalau tidak saya jaga ini isbal. Kata Nabi SAW, engkau tidaklah termasuk orang-orang yang seperti itu. Mereka lupa perbedaan yang nyata antara Rasulullah SAW dengan mereka. Kalau para sahabat, antara Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan mereka. Kalau Abu Bakar kan jelas, ya Rasulullah, kalau tidak saya jaga ini isbal. Kalau Rasulullah enggak apa-apa. Nanti ada penjelasan dalam kitab Fathul Bari bahwa yang dimaksud kata Abu Bakar kalau tidak saya jaga ini isbal, maksudnya ketika Abu Bakar bungkuk mengambil sesuatu, atau ketika melakukan hal-hal tertentu baru tertutup dua mata kaki. Tapi ketika berdiri aja tidak. Ini jelas Abu Bakar sendiri tidak isbal. Hanya Abu Bakar saking hati-hatinya, jangan-jangan waktu bungkuk juga nggak boleh isbal, kan begitu. Maka ditanya, ya Rasulullah, kalau saya nggak jaga ini isbal. Kata Rasulullah, oh nggak apa-apa kalau gitu. Nanti ada keterangan di Fathul Bari tentang masalah itu. Mana tadi? Fa'innahu kana la ya'tamidu dzalik. Karena Abu Bakar itu tidak sengaja, tidak menyengaja mengisbalkan diri. Sebagaimana kata Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis tadi, inna ahada syiqqai izari yastarhi. Sesungguhnya salah satu sisi dari sarung saya ini isbal sampai menutup dua mata kaki. Itu ada riwayat dari Zaid bin Aslam yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Itu dikatakan oleh Abu Bakar ketika Abu Bakar membungkuk sesuatu, kemudian mengambil sesuatu sehingga kalau mengambilnya ke arah kanan, maka arah kananlah yang isbal, kan begitu. Ini bisa dilihat, inna ahada syiqqai izari yastarqi. Salah satu sisi dari izar saya, dari sarung saya itu isbal. Wahum ya'tamiduna irkha'ahu jahilin au mutajahilina ma jaa fi sifati izarihi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka ustaz-ustaz yang sekarang menyengaja isbal itu, menyengaja. Entah mungkin karena tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Padahal kalimat aslinya bukan tidak tahu. Entah karena bodoh atau pura-pura bodoh, jahilin atau mutajahil. Mutajahil itu pura-pura bodoh, kalau jahilin bodoh. Tapi kalau dikatakan bodoh asa rada keras ya. Anggap ya, entah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Pernah tidak tahu dengan bodoh itu keneh kehet. Entah karena tidak tahu atau pura-pura tidak tahu terhadap
keadaan izar atau pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadis, "Wa hadza ya'ni nisfu sak mawdi'ul izar, fa in abaita fa asfal, fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bain." Kata Nabi ini, ya, yaitu pakaian setengah betis itu, inilah tempatnya sarung setengah betis. Kalau engkau enggan, silakan kamu turunkan lagi sedikit. Kalau enggan, maka tidak ada hak bagi sarung untuk menutupi dua mata kaki. Jadi boleh turunkan, tapi jangan sampai melebihi dua mata kaki. Itu kata Nabi SAW. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa-apa yang di bawah dua mata kaki berupa sarung, maka itu di dalam neraka. Lihatlah Mishkatul Masabih, hadisnya nomor 4314. Ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam hadis Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, "Marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha. Qala ya Abdullah, irfa izara." Farafa'tu. Thumma qala zidhu. Fazidtu. Fama ziltu ataharraha ba'du. Faqala ba'dul qawm, ila aina? Qala ila ansafis saqaini.